Oke. Nah, jadi sekarang kita ngomongin soal konsep dasar manajemennya dulu. Sebelum kita membahas bagaimana teori dan juga teknik-teknik dalam memanage sebuah perusahaan atau organisasi, kita harus tahu dasarnya manajemen itu seperti apa. Intinya manajemen itu apa sih? Kenapa kok kita harus belajar manajemen gitu. Nah, untuk konsep dasar ini sendiri ternyata banyak ilmuwan atau banyak tokoh yang mengemukakan tentang manajemen itu sendiri. Ada beberapa pendapat. Paling enggak di dalam modul ini disebutkan ada 7 pendapat tentang dasar-dasar manajemen. Yang pertama, ini bisa dilihat ya, kalau udah punya modulnya bisa dibaca, atau kalau misalnya ada yang online bisa juga dibaca di situ. Yang pertama ini dari Robbins and Coulter, yang mengemukakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan kerja sehingga dapat dirampungkan secara efisien dan efektif kepada orang lain. Jadi di sini kata kuncinya apa? Pengkoordinasian dan juga pengintegrasian. Jadi yang namanya manajemen itu nanti ada orang yang mengatur itu semua dan mengordinasi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan itu namanya manajer. Itu nanti manajer lah yang mengintegrasi semua tugas-tugas dan mengkoordinasikan kepada orang lain. Nah, yang disebut orang lain ini siapa? Ya, anggota manajemen itu sendiri. Misalnya, karyawan dalam sebuah perusahaan atau anggota organisasi, seperti itu. Jadi selalu ada orang lain, dan manajemen ini nggak bakal bisa berjalan tanpa orang lain tersebut, gitu. Jadi ini dikerjakan secara bersama-sama, begitu. Pendapat yang kedua datang dari Williams. Williams ini mengemukakan bahwa manajemen ini adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Hilang lagi ya? Tes. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang kedua ini dari William. Bedanya apa sama yang Robbins dan Coulter tadi? Kalau tadi ini kan bukan sekedar juga sih, karena mengordinasi dan mengintegrasi itu nggak gampang. Nah, bedanya apa? Kalau di Williams ini ada mengendalikannya juga. Jadi seorang manajer itu nggak cuman menyatukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh karyawan dan pegawai, tapi dia juga punya kontrol, punya kendali. Kalau misalnya ada pegawai yang salah atau nggak sesuai dengan jalan yang sudah ditetapkan di awal, rencana di awal untuk mencapai tujuan itu, si manajer ini wajib untuk mengontrol, untuk mengingatkan contohnya. Atau misalnya kalau kesalahannya sangat besar dan butuh punishment, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Selain itu juga harus memimpin, karena manajer ini adalah kaki tangannya dari presiden dari sebuah organisasi atau perusahaan, gitu. Kok hilang lagi ya? Halo, udah dengar kalau sekarang? Oke. Itu tadi sudah ada 2 pendapat ya. Yang pertama dari Robbins and Coulter, yang kedua dari Williams. Yang ketiga, ini dikemukakan juga bahwa manajemen itu ternyata bukan sekedar teori dan bukan juga sekedar
teknik atau taktik, tapi juga ada seninya. Seni untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain. Karena di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu, untuk mencapai sesuatu itu bukanlah suatu hal yang statis. Itu adalah sesuatu yang dinamis, yang kadang-kadang itu nggak sesuai dengan buku gitu. Misalnya kalau di buku ditulisnya A, untuk mencapai sukses itu ada langkahnya A, B, C, D, E. Misalnya gitu ya. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan ada masalah yang nggak sesuai di dalam, yang ada masalah yang nggak sesuai dengan secara teori. Nah, itulah seninya. Itulah yang ingin disampaikan oleh Follett di sini. Tes, halo? Halo, dengar? Oke, gini ya. Halo? Oke, lanjut. Yang keempat maksud saya, itu adalah dari Stoner. Nah, pendapat dari tokoh ini, manajemen itu intinya adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi. Jadi yang di titik bawahi di sini, di garis bawahi di sini ada sumber daya. Ada gimana caranya seorang manajer itu harus pinter untuk mencari celah. Oh, ternyata saya kurangnya adalah di sumber daya yang sebelah sini. Misalnya kurangnya kualitas dari sebuah mesin yang bisa menunjang produksi sebuah barang di perusahaannya, kayak gitu. Atau kurangnya peningkatan keterampilan karyawan, seperti itu. Karyawan itu juga sumber daya loh, sumber daya manusia kan. Ini maksudnya sumber daya ya, bukan sumber darah, maaf. Gitu. Itulah yang membedakan pendapatnya Stoner dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kelima, ini ada pendapat dari Siagian yang berbicara tentang manajemen, bahwa manajemen itu adalah keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Jadi di sini pendapatnya ini lebih global ya. Entah itu manajer itu harus merencanakan, mengorganisasi, atau mengarahkan atau lain sebagainya. Yang jelas kegiatan dalam manajemen ini harus mencapai tujuan gitu. Entah apapun caranya gitu. Dan dengan bantuan orang lain. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah pendapat dari Henry Fayol yang meliputi manajemen ini meliputi kegiatan planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding ini atau komando ya, dan juga controlling plus coordinating dan controlling gitu. Dan yang terakhir ini adalah juga dari Williams, yaitu making things happen atau membuat sesuatu itu menjadi terjadi. Misalnya melakukan langkah-langkah yang bisa mencapai tujuan seperti itu. Kemudian meeting the competition, karena di dalam manajemen ini ada banyak kompetitornya gitu kan. Kemudian manajemen ini juga melingkupi organizing people, seperti pendapat yang lain ya, berarti ya.
Terus juga